Sobat Syera, sekarang kita lagi ada di Syera Talk Show lagi. Nah, kemarin kita bahas tentang kesehatan dan sekarang kita bahas tentang hukum. Mau tahu hukum apa? Hukum apa? Nah, nanti saya mau berbicara dengan Bapak Dr. Zeno. Mau tahu siapa? Ini adalah Bapak Dr. Zeno. Silakan memperkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Dr. Mas Putra Zeno, Arif disapa Zeno. Ya, Sebagai apa Pak di sini? sebagai managing partner dari kantor hukum Mas Lawyers. Gitu. Nah, jadi kita tuh di sini baru ini Mas Lawyers ya. Pengen tahu dong Pak, kalau Mas Lawyers itu udah berapa lama di sini? Kalau di kantor yang beralamat di Jalan Gajah nomor 2 ini sudah hampir 2 tahun. Tapi sebelumnya juga intinya sih kita sudah eksis mungkin sekitar dari tahun 90-an. Oh, 90 lama Ya. juga ya. Kayaknya saya belum lahir. Sebelumnya memang diawali oleh orang tua saya dulu, gitu ya. Ketika saya lulus sarjana hukum di tahun 2011, barulah saya melanjutkan ya, estafet. Oh, begitu. Ya. Berarti anak. Betul. Berarti nanti aku kalau punya anak, Mudah-mudahan bisa melanjutkan lanjutkan juga ya seperti Ya. bapaknya. Ya. Berarti 1990 ya. Ya. Kalau misalnya di sini Pak, karyawannya banyak. Sebetulnya kita tidak mengenal istilah karyawan, Oh, gitu ya. tetapi partner. Gitu. Oh, Pak. Ada juga yang internship atau magang di partner itu biasanya dia harus mempunyai lisensi advokat dulu, karena lawyers yang dimaksud itu adalah advokat atau pengacara lebih pakaiannya. Kemudian ada juga magang atau internship itu berasal dari universitas atau perguruan tinggi yang kita rekrut juga begitu. Oh, gitu. Kalau misalnya di sini tuh Pak, misalnya sebagai lawyers itu emang apa aja sih yang bisa, maksudnya yang tahap apa aja yang bisa menjadi seorang lawyers? Oh, gitu? tahapan ya untuk menjadi seorang lawyers. Pertama harus berlatar belakang sarjana hukum. Oh, iya tentu. Kemudian setelah itu harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA. Setelah itu ada pemagangan yang kurang lebih mungkin 2 tahun. Dilanjutkan dengan ujian profesi advokat, barulah itu dia menjadi full atau penuh menjadi advokat. Kalau misalnya magang tuh 2 tahun, setelah magang itu menjadi Nanti ujian dulu Ujian. biasanya tahapnya, atau kan sekarang agak tidak pasti lah ya. Kadang-kala ujian profesi advokat dulu baru magang, kadang-kala juga magang dulu baru ujian profesi advokat. Barulah setelah dia lulus ujian profesi advokat, kemudian disumpah di pengadilan tinggi. Kalau Bandung ini Jawa Barat gitu ya, nah, baru boleh berpraktek dia di seluruh wilayah Indonesia. Oh, gitu. Kalau di sini jumlah yang pemagangnya banyak? Pemagang sekarang ada yang bertambah 1, jadi total 5 orang. Oh, banyak juga ya di sini 5 ya. orang, iya. Kalau misalnya gini Pak, tentang hukum nih, Ya. misalnya saya kan orang awam nih, nggak tahu tentang hukum sebenarnya, maksudnya nggak terlalu tahu tentang hukum. Misal ada hal kecil, ada perkataan atau perbuatan hukum sekecil-kecilnya yang ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya itu apa ya contohnya? Misal, Jadi gini, siapa ya sih? Kita tidak boleh menganggap kita itu awam terhadap hukum. ya. Ada teori fiksi hukum namanya ya. Jadi seseorang awam pun begitu hukum atau undang-undang itu diberlakukan, itu harus dianggap tahu orang itu. Jadi jangan sampai misalkan ya sih melanggar lalu lintas, nggak tahu hukumnya gitu ya. Ya, Ya itu dianggap tahu, ada teori fiksi hukum namanya. Jadi ya itu bagian yang terkecil ya. Artinya kita harus tahu bahwa hukum itu memang eksis di masyarakat untuk mengatur kehidupan. Oh, gitu. Tuh sahabat Syera, jadi kalian harus minimal tahu hukum ya. Iya. Jangan melawan lalu lintas. Iya, jadi apa melek hukum gitu ya. Melek hukum kata Bapak Zeno. Pak, gini kan sekarang ada omnibus law. Iya. Nah, menurut Bapak nih, itu tuh benar? Menurut Bapak benar atau enggak sih? Yang disahkan itu katanya. Ya, memang ada 2 pandangan ya. Di satu sisi pemerintah dengan DPR-nya itu menganggap bahwa Omnibus Law ini adalah satu solusi atau jalan keluar agar dapat meningkatkan investasi di Indonesia, karena bisa dibandingkan dengan negara lain, cenderung negara yang menjadi investor itu negara asing gitu maksud saya, itu memilih ke negara lain,
tidak negara Indonesia karena memang iklim investasinya kurang mendukung. Apalagi terkait dengan pesangon katanya, pesangon yang yang ada di dalam undang-undang ketenagakerjaan itu dianggap terlalu tinggi sehingga banyak yang ketakutan jika memang terjadi PHK itu harus membayar, pengusaha itu harus membayar uang pesangon yang besar gitu. Nah, dengan adanya undang-undang cipta kerja atau yang dimaksud dari YSI adalah Omnibus Law gitu, itu adalah solusi tapi bagi pemerintah dan DPR. Nah, untuk dari sisi pekerjanya atau buruh dalam hal ini ya mungkin ada beberapa hal yang menurut mereka mengecewakan. Nah, itu ya. Apakah itu ada perhitungan pesangon yang tadinya 32 kali menjadi 25 kali. Ada juga perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa disebut dengan kontrak atau karyawan yang tidak tetap itu juga tidak dibatasi waktu seperti halnya yang sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Ya kan katanya kalau misalnya 3 tahun katanya ya maksimal. Iya maksimal kan 3 tahun. Nah, ini tidak dibatasi. Jadi kemungkinan besar lebih banyak penyimpangannya dengan adanya Omnibus Law ini. Jadi kita juga harus sama-sama lah mengkaji, tapi mengkajinya bukan dengan cara unjuk rasa yang berujung pada kekerasan. Itu sih. Ya, kalau misalnya kan ada nih Pak katanya sampai cuti melahirkan ditiadakan. Terus cuti haid juga katanya kan nggak ada. Oh, kalau misalnya cuti melahirkan itu Pak gimana misalnya? Nah, itu bagian statement yang YSI sampaikan itu bagian dari hoax ya. Oh, dari hoax. Jadi kita juga jangan termakan oleh hoax atau berita bohong. Jadi Omnibus Law itu tetap dia berlaku, tetapi tidak kemudian menghapus secara keseluruhan aturan-aturan yang telah ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi kalau misalkan Omnibus Law-nya tidak mengatur mengenai cuti haid, cuti melahirkan, itu tetap merujuk pada undang-undang yang terdahulu, Undang-Undang 13 tahun 2003 itu. Jadi cuti haid, cuti melahirkan itu tetap ada, kan bagian dari hak asasi manusia ya. Ya, cuman kok bisa sampai ada hoax kayak gitu? Kayak itu cara menangani gimana sih kalau misalnya ada hoax kayak gitu? Kan bahaya juga ya. Jadi kesan seorang DPR itu masa hal kayak gitu sampai dikatakan. Ya, jadi kita jangan terlalu reaksional atau reaktif. Memahami dulu ilmunya, mengkaji dulu substansi dari undang-undang Omnibus Law itu, barulah kita beraksi gitu. Kalau memang kita anggap itu ada hal-hal yang menyimpang gitu. Tuh, sahabat Sierra, makanya jangan gampang termakan dari hoax. Siap ya? Tuh. Pak, ada pesan-pesan nggak nih buat sahabat Sierra misal tentang hukum, tentang Omnibus Law sekarang yang lagi demo, pasti sampai sekarang pun di Bandung ya banyak banget kan demo, sampai lihat tuh di Instagram, di story tuh pada macet karena demo, ada yang kejebak, sampai ada juga salah satu sahabat Sierra juga ada juga yang terkena gas air mata. Ya, dari korban ya. Dari korban juga. Oke, jadi pesannya untuk sahabat Sierra ya, sahabat Sierra dimanapun Anda berada gitu. Pesan saya untuk terkait Omnibus Law ini tetap pahami dengan baik. Karena di lini masa itu banyak sekali tersebar berita bohong atau hoax tadi ya. Jadi saya pikir jangan termakan oleh hoax. Nanti kita memiliki pendapat yang tidak berdasar atau bahkan cenderung nanti melakukan kekerasan-kekerasan tertentu yang pada ujungnya juga itu akan menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Tuh, seperti itu dari Bapak Dr. Zeno ya. Nama saya Dr. Zeno. Pak Zeno mau nanya satu hal nih, mau nanya tentang perkataan yang selama ini gini banget nih, kata-kata maaf anjay gitu ya. Nah itu Pak, kenapa sih bisa masuk ke ranah hukum gitu, masuk pasal dengan kata-kata ini? Emang udah lama atau emang baru? Itu trending topik ya di Twitter ya, trending banget ya. Kalau anjay itu adalah suatu perkataan yang nantinya berimplikasi hukum, terutama hukum pidana nih. Jadi mesti hati-hati karena anjay itu dikategorikan sebagai kata-kata yang kasar. Tentunya tadi saya katakan ada kaitan dengan hukum pidana atau implikasi hukumnya adalah hukum pidana. Kalau memang perkataan anjay tadi diperuntukkan untuk menyerang harkat dan martabat seseorang, karena menyerang harkat dan martabat seseorang itu nanti masuk ke dalam suatu penghinaan.
yang diatur dalam KUHP, ya kita undang-undang hukum pidana. Juga kalau misalkan nanti bentuk penghinaannya itu tertransmisikan atau terdistribusikan ke dalam konten yang ada di media sosial atau internet lah, itu akan menjadi permasalahan hukum tersendiri yang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik ya. Itu ancaman pidana tuh, kalau tidak salah ancaman pidananya lebih dari 3 tahun tuh yes, ya. Jadi mesti hati-hati tuh ya. Hati-hati ya, jangan sampai ngomong kata-kata seperti itu Pak ya. Tapi gini Pak, kan dengan kata-kata seperti itu kan itu mungkin yang dikatakan ibaratkan misalnya ke orang lain gitu kan, melontarkan kata-kata itu kepada orang lain. Tapi kalau misalnya kata-kata itu kepada orang lain dan orang lain itunya maksudnya bawa enjoy aja lah, nggak dianggap serius gimana? Iya, nggak jadi persoalan ya. Karena dalam hukum pidana juga kan ada bentuk kesalahan. Nah ini agak teoritis sedikit ya. Bentuk kesalahan itu berupa kesengajaan dan kealpaan. Apakah dia sengaja tidak melontarkan kata-kata yang seperti itu untuk menyerang harkat dan martabat seseorang tadi? Atau mungkin dia bentuknya lalai atau alpa ya, atau nggak sengaja lah gitu ya, refleks ya, itu nanti akan berbeda persoalan. Karena di dalam hukum pidana kan ada tadi bentuk kesalahan. Kalau sengaja memang dia berencana untuk menyerang harkat dan martabat orang lain dengan kata-kata kasar, maka itu masuk tuh, dia terancam dengan pidana. Berarti kalau misalnya nggak ada niat untuk misal menghina, misal untuk bercandaan dan si orang itu tersebut nggak ada rasa terhina, berarti itu nggak apa-apa? Tidak masalah. Tidak masalah ya. Tuh, jadi sahabat yang mungkin memang kata-kata itu tidak baik, cuman sebenarnya tidak masalah itu kalau misalnya orang itu tidak menganggap dirinya terhina. Tapi lebih baik sih nggak berkata itu Pak ya. Lebih baik tidak berkata yang demikian, karena kata-kata itu juga sudah dianggap sebagai kata-kata yang kasar ya, plesetan dari kata yang mungkin lebih ekstrim lagi ya, gitu ya. Jadi sebaiknya dihindari atau bahkan tidak dikatakan sama sekali, karena nanti akan berimplikasi hukum, walaupun implikasi hukum juga tidak dengan mudahnya dapat diaplikasikan atau diterapkan kepada seseorang yang berkata demikian. Kalau misalnya Pak suka ada nih kayak teks misal chat yang tidak enak pun juga bisa ya dibuka? Bisa. Jadi kalau chat itu kan sudah transmisi elektronik ya. Apakah dia bermuatan kesusilaan, jadi ada berbau-bau pornografi gitu ya, itu juga bisa terjerat tuh. Atau berbau ancaman ya, berbau sara, kan sekarang lagi musim juga sara ya. Agar sekelompok agama atau etnis tertentu misalkan tergiring untuk membenci etnis yang lainnya atau agama yang lainnya, maka kita juga jangan termakan oleh hal-hal yang berkonten sara tadi misalnya, atau ujaran kebencian. Harus kita verifikasi dulu, benar nggak nih informasinya, jangan-jangan hasutan, jangan-jangan hanya ujaran kebencian saja untuk seseorang menjadi mempunyai musuh. Nah itu jadi itu sih ini maka mungkin Bapak bisa kasih tips kepada sahabat Ciara bagaimana untuk kita tidak termasuk orang yang terjerumus dengan hal seperti itu, terkena dari masalah-masalah seperti itu. Gimana sih tipsnya? Ya tipsnya tentu kita harus mulai hukum tadi ya. Karena walaupun kita awam, katakanlah ya sih dari awam ya bilangnya, tapi nggak boleh dengan keawaman itu jadi kita juga tidak mulai hukum. Kan sekarang juga kita browsing di Google juga gampang ya. Kalau mau tahu tentang sanksi mengenai ITE muncul pas itu berbagai macam informasi. Jadi saya pikir tipsnya ya, jadi kita pahami juga hukum dengan baik walaupun kita awam ya, karena tidak ada toleransi, kita tidak mengetahui hukum. Kemudian juga kita harus sadari bahwa di dalam hukum, terutama yang tadi dibahas, itu ada ancaman pidananya. Ancaman pidana itu kan nestapa atau penderitaan. Jangan sampai kita diberi nestapa oleh negara karena perbuatan kita yang menyimpang atau keliru. Betul. Berarti Pak, dari kita sendiri harus menyadari itu ya. Dengan minimal browsing lah Pak ya. Browsing udah banyak info-info ya. Sekarang udah zaman elektronik, udah zaman media sosial, sekarang udah harus ditahu kayak seperti itu. Gini Pak, Dimas Maria di sini mau tahu dong pelayanan apa aja yang diutarakan kepada klien-klien di sini gitu. Oke.
Kalau di Mas Lawyer di kantor hukum kami ini pelayanannya meliputi pelayanan baik litigasi maupun non litigasi. Kalau litigasi itu masuk ke persidangan, kalau non litigasi itu di luar persidangan atau di luar pengadilan. Nah, fokusnya dari litigasi non litigasi itu di kantor kami lebih kepada perusahaan atau corporate gitu ya, maka dikenalkan dari istilah corporate lawyer. Terutama spesialisasi kantor kami ini di bidang hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Maka pada saat Omnibus Law itu disetujui pada sidang paripurna, itu saya juga langsung mempelajari gitu ya. Pasti ya. Ada sekitar 900 lebih pasal yang terdapat dalam undang-undang Omnibus Law tersebut. Banyak banget ya pasalnya. Ya. Berarti ketika tenaga kerjaan juga kan ya. Kalau misalnya ke tenaga kerjaan, saya contohnya seperti gimana Pak? Kalau tenaga kerjaan itu nanti ada hubungan antara pengusaha dan pekerja. Selain itu juga diperantarai oleh atau diawasi oleh adanya peran pemerintah supaya seimbang tuh hubungan pengusaha dan pekerja. Kan pengusaha dan pekerja itu layaknya suami istri ya. Gitu Pak. Kadang-kadang ada hubungan pasang surut. Iya, gitu. iya benar-benar. Nah itu ditengahi, dimediasikan oleh adanya peran pemerintah. Contoh industrial itu seperti apa? Hubungan industrial itu ini ya, kan misalkan di Sierra juga sebagai suatu perusahaan itu kan ada mekanisme bagaimana cara kalau ada karyawan yang bersalah, kalau ada karyawan yang hendak berkeluh kesah itu dilayani itu secara hukum oleh biasanya HRD Ya, itu ya yang melakukan hubungan industrial pada suatu perusahaan. baik Pak. Kita dulu. Oke, ini Sierra yang premium ya. Iya, ini yang premium. Gimana Pak rasanya Pak? Seger. Segar? Dengerin? Mantul ya. Segar beda nggak Pak? Segernya beda. Beda ya. Nah Pak, selain hukum ketenagakerjaan dan hukum industrial, itu ada hukum apa lagi sih? Ya sih. Ini terkait tadi fokus ya. Fokus di kantor kami selain hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial ada hukum pidana. Ya, jadi kami juga fokus untuk menangani perkara-perkara yang hubungannya dengan hukum pidana. Untuk hukum pidana itu ya masyarakat lebih mudah memahaminya kaitan dengan instansi kepolisian, kejaksaan gitu ya. Begitu juga pengadilan atau hakim di dalamnya. Nah, itu semua kita bisa tangani atau mampu tangani. Itu yang ada di perusahaan, misal Bapak ini kan pasti bekerja sama nih dengan salah satu perusahaan, nah itu nanti menanganinya? Ya, jadi kami itu juga sebagai pengacara atau lawyer tetap di berbagai perusahaan ya yang ada di Kota Bandung ini terutama. Tentunya banyak kasus dari berbagai perusahaan tersebut, tetapi kami juga tidak inginkan ya. Jadi bentuk-bentuk layanan yang kami berikan kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi klien tetap kami itu tidak hanya yang bermasalah saja, justru kita memberikan edukasi kepada pengusaha, kepada karyawannya atau pekerja supaya dapat terhindar dari masalah-masalah hukum, baik hukum ketenagakerjaan, hubungan industrial, juga hukum pidana. Tahu nggak Pak, kalau misalnya lebih banyak nih tentang menanganinya tentang ke hukum ketenagakerjaan sama hubungan industrial ya. Jadi hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial itu inilah include gitu. Include ya. Kalau misalnya yang tadi yang pidana itu ada aja. Hukum pidana itu ada saja, tetapi tidak sesering hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang kami tangani. Ada yang paling terparah nanti Pak kalau misalnya menangani pidana gitu? Kalau pidana ya kita pernah sampai bersidang gitu ya di pengadilan negeri Bandung dengan menghadirkan saksi-saksi sebagai alat bukti itu ya, saksi ada terdakwanya kalau di persidangan itu kan. Nah, itu menariknya perkara pidana seperti itu sampai kepada putusan hakimnya, putusan pengadilannya, apakah dia bersalah atau mungkin putusannya bebas. Nah, kami kan upayakan sebagai tim pengacara atau tadi lawyer ya, supaya klien yang kami tangani itu mendapatkan sisi keadilan yang terbaik, apakah itu harus bebas misalnya, atau kalaupun misalkan putusannya bersalah, tapi minimal ada keadilan di dalamnya begitu. Oh
begitu. Jadi suaranya telat. Oh begitu, jadi sahabat Sierra, ternyata banyak banget Pak ya kasus-kasus dan tugas-tugas seorang lawyer di sini seperti itu. Bapak kalau misalnya ada kendala gitu, suka ada kendala nggak sih? Pastinya ada dalam menghadapi masalah. ya dalam penanganan perkara gitu ya atau kasus pastinya banyak kendala. Apakah kendala itu secara substansi materi hukumnya yang bisa apakah multitafsir gitu ya atau mungkin sulit dipahami karena formulasi atau rumusan pasalnya tidak dimengerti. Kadang juga dari sisi-sisi yang tidak substansinya, apakah itu ada oknum-oknum aparat penegak hukumnya yang itu kadang menjadi kendala kami dalam menangani berbagai macam kasus atau perkara. Kalau misalnya ada oknum-oknum gitu, susah nggak sih Pak untuk untuk dihadapinya gitu, maksudnya kayak misalnya ada juga nih kayak contoh suka ada kan yang hoax gitu kan, misalnya menjadi citra hukum, citra lawyer kadang suka jadi jelek gitu. Iya. Sampai sekarang mah bisa dihindari ya. Ada namanya disebut kalau dalam hukum itu mafia peradilan. Jadi untuk mengurus kasus harus ada berbagai macam permintaan ya. Itu tidak bisa dihindari, tapi sebisa mungkin kami meminimalisir hal tersebut terjadi atau bahkan meniadakan ya. Jadi cenderung di kantor hukum kami juga hal-hal yang dilakukan ya bersifat normatif ya sih, karena kan sekarang juga ada KPK ya. Khawatir gitu kalau misalkan ada hal-hal yang non formal yang tidak normatif, maka seorang advokat itu rentan untuk terjerat suap menyuap ya kepada penegak hukum, apakah itu polisi atau jaksa misalnya gitu. Pak, sama satu lagi dong, boleh tanya nggak? Iya. Kan ada nih kata-kata yang katanya masuk undang-undang, maaf, anjay katanya gitu kan. Nah kalau misalnya kayak gitu, itu emang bener ada di pasal atau gimana Pak? Sebetulnya itu ditetapkan sebagai frasa yang bisa berimplikasi hukum gitu, si anjay itu ya. Jadi sebisa mungkin kata-kata tersebut dihindari agar tidak memiliki implikasi hukum. Walaupun sebetulnya agak sulit ya, kan ini kan sudah jadi pembicaraan di masyarakat sehari-hari ya. Kadang-kadang kalaupun berimplikasi hukum, maka nanti penanganan hukumnya akan menyulitkan karena terlalu banyak masyarakat yang berkata demikian gitu. Iya, soalnya kan terkadang itu ngomong kan kalau ada ya komentar katanya kalau misalnya mengatakan hal itu tuh negatif, tapi kan ada juga yang ternyata dengan seantusias, misalnya orang itu antusias, kadang suka refleks gitu bilang ih gitu, ih anjay gitu kan. Tapi itu sebenarnya bukan untuk negatif tapi untuk yang ih kamu hebat gitu. Suka ada kan kayak ya, kan itu kan bentuk respon ya, apakah kegembiraan atau mungkin kekecewaan ya bisa saja. Artinya kalau dalam hukum juga jangan sampai apa-apa yang dilarang itu menjadi overblasting. Overblasting itu kelampauan beban tugas dari penegak hukum nantinya. Nanti penegak hukum dikit-dikit ada yang bilang anjay tadi ya, saya sebut saja anjay. Nanti tangkap gitu kan. Nah, itu kan kelampauan beban tugas. Masih banyak tugas yang penting gitu. Lain, ya. Dibandingkan harus mengurusi kata anjay tadi. Ya, terus tadi sih Pak, makanya tetap agak yang gimana juga karena mungkin ya kan lagi ramai tuh kemarin-kemarin di YouTube lah, di sosial media kan, apa yang sebenarnya kan benar-benar ini banget kayak gampang banget kalau saya sesuatu yang gosip atau apa gitu kan ya ada waktu benar-benar cepat gitu kan, trending gitu kan. Jadi dia mau membenarkan aja gitu, misalnya kata-kata ada itu tuh sebahaya itu kan sampai kalau misalnya ada yang ngomong masuk penjara atau kayak gimana kan? Enggak tuh, jadi sahabat enggak seperti itu gitu. Baik Bapak Dr. Zainal, terima kasih banyak waktunya, makasih banyak udah kasih tips-tips tentang hukum kepada sahabat Sierra. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak ya. Saya Desi ya. Ya. Salam juga untuk sahabat Sierra. Ya. Ya. Sierra. Bedain sebenarnya.